Sebagai mahasiswa studi pembangunan, tentunya kita harus bereksplorasi tentang apa yang menjadi aspek penting bagi pembangunan. Tentunya dalam aspek pembangunan yaitu adalah manusia dan juga sosial. Maka dari itu, mari kita eksplorasi lebih lanjut mengenai pentingnya peran demografi dalam pembangunan. Dalam demografi, tentunya merupakan sebuah ilmu yang mencakup pertumbuhan maupun penurunan dari migrasi, fertilitas, dan juga mortalitas. Tidak hanya semata-mata berupa data kuantitatif, fondasi utama yang kuat dalam masa depan suatu kehidupan dalam pertumbuhan masyarakat. Tentunya kita harus mencari lebih tahu apa itu migrasi, apa itu mortalitas, dan juga apa itu fertilitas. Oke, kita lanjut di selanjutnya. Tentunya migrasi menjadi peran kunci dalam pembangunan. Dengan adanya perpindahan penduduk akan menciptakan dinamika baru dalam pengembangan wilayah, kebudayaan, dan ketenagakerjaan. Migrasi dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi serta produktivitas di berbagai sektor, baik dari sektor industri maupun non-industri. Tentunya hal ini akan mengangkat perekonomian di sebuah wilayah atau kota dan juga menambah perekonomian negara. Selanjutnya adalah fertilitas. Fertilitas mengacu kepada tingkat kesuburan yang ada pada setiap perempuan yang ada di suatu masyarakat. Fertilitas menandakan bagaimana kemampuan masyarakat itu untuk beregenerasi ke generasi selanjutnya. Nah, fertilitas ini walaupun lebih baik tinggi, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Jadi, penting bagi kita untuk mengawasi tingkat fertilitas supaya tetap seimbang dan tidak terlebih. Karena jika fertilitas terlalu kurang, terlalu sedikit, maka kemampuan regenerasi untuk ke generasi selanjutnya akan berkurang, sehingga akan menjadi kasus depopulasi seperti negara Jepang dan Jerman. Tetapi jika terlalu tinggi, maka akan ada overpopulasi seperti yang dialami oleh India. Maka dari itu, sebagai mahasiswa studi pembangunan, kita harus mempelajari bagaimana caranya menjaga fertilitas itu supaya tetap seimbang. Yang terakhir adalah mortalitas. Mortalitas mengacu kepada tingkat kematian yang ada di sebuah negara. Mortalitas mencerminkan kondisi kesehatan yang ada di suatu negara. Ketika kondisi kesehatan di suatu negara baik, maka mortalitas umumnya turun. Dan ketika kondisi kesehatan di suatu negara menurun, mortalitas umumnya naik. Dan karena itu, bagaimana kita menilai kesehatan dalam suatu negara bisa dari nilai mortalitas. Nah, dari tiga aspek demografi yang telah disebutkan tadi, pemerintah pasti dituntut untuk membuat sebuah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, melihat bahwa demografi dapat berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, untuk itu, untuk mengkaji lebih dalam tentang contoh nyata dan cara-cara tentang demografi dan studi pembangunan dan pembangunan berkelanjutan, mari kita bahas lebih lanjut di seksi berikutnya. Check it out. Salah satu bukti nyata peran demografi terhadap pembangunan dapat tercerminkan dari beberapa hal. Salah satunya adalah negara yang mengalami bonus demografi. Hal ini secara teori menjadi momentum yang luar biasa untuk membuat ledakan peningkatan ekonomi. Sebelum itu, apa sih bonus demografi itu? Yuk kita belajar bersama. Bonus demografi merupakan suatu istilah yang dicetuskan dari United Nations Population Fund, di mana suatu negara akan menciptakan potensi pertumbuhan dari segi ekonomi dengan adanya populasi penduduk dengan porsi usia produktif usia 15 hingga 64 tahun. UNFPA menyatakan bahwa suatu negara dapat menikmati bonus demografi ketika setiap orang menikmati kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kemandirian anak muda. Kondisi ini dapat terjadi ketika suatu negara memiliki potensi jumlah penduduk tersebut juga memiliki kebijakan yang baik. Bukti nyata peran demografi dari berbagai sumber.
Nah, melihat berbagai macam bukti nyata yang sangat banyak sekali tercantum dalam berbagai laman berita, sebagai acuan bahwa peran demografi bagi pembangunan telah berjalan dengan sesuai melalui hasil manfaat yang ada. Contohnya antara lain peningkatan kesehatan dan harapan hidup, struktur penduduk yang seimbang, penyesuaian terhadap tantangan global, serta yang terakhir pengendalian pertumbuhan penduduk. Maka dari itu, kita harus terus mengembangkan kualitas diri kita dan kesadaran kita untuk mendukung pembangunan dalam negara kita yang masih berkembang ini. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk implementasi peran demografi terhadap pembangunan dalam salah satu sektor di zaman sekarang yaitu teknologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, literasi digital, di mana kita mengasah kemampuan untuk menggunakan media digital sebagai alat komunikasi dan memanfaatkannya. Yang kedua, menjadi problem solver yang terus belajar untuk memberikan solusi terhadap segala masalah kehidupan. Demografi bukan hanya sekedar statistik tapi kunci keberhasilan pembangunan kita. Yuk dukung peran demografi untuk membentuk masa depan yang inklusif dengan berdaya saing tinggi.